Karena di tengah atau di pusat. Ya, ingat kenapa dikatakan sudut pusat? Karena sudutnya berada di tengah atau sudutnya berada di pusat. Pusat lingkaran itu kan titik O ini kan ya. Ya, sudutnya ini, maka sudut AOB atau BOA sama aja dibolak-balik. Nah, itu merupakan sudut pusat. Ya. Kemudian kita ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini disebut sudut keliling. Kenapa dikatakan sudut keliling? Karena sudutnya berada di pinggir. Ya, karena sudutnya berada di pinggir, atau sudutnya berada di sisi lingkaran, itu boleh. Ya. Bedanya tahu ya? Sudut pusat dengan sudut keliling. Sampai sini paham? Ada yang bertanya? Siapa itu namanya? Nah ini. Itu sebenarnya. Nah, paham nggak? Apa coba? Yang A sudut apa sih sudut pusat, yang B yang lagi sudut keliling. Perhatikan. Ini ada sudut. Oh. Kita ke sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ya. Kita ke sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, sifat-sifatnya. Yang pertama, teori yang pertama. Perhatikan, ini harus bisa paham nih. Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Ingat ya, kalau menghadap ke busur yang sama, maka besar sudut pusat itu 2 kali besar sudut keliling. Perhatikan di sini ada gambar. Nah, di sini beta ini kan sudut apa ini? AOB sudut apa? Pusat. Ya kan? AOB itu sudut pusat. Kemudian ACB sudut apa? Keliling. Maka besar sudut AOB atau sudut pusat itu sama dengan 2 kali besar sudut ACB atau sudut kelilingnya. Sampai sini paham? Nah, dengan syarat dia menghadap ke busur yang sama. Menghadap kemana? Ke busur ini, busur AB. Perhatikan, AOB itu kan menghadap ke busur AB. Sedangkan ACB juga menghadap ke busur AB. Ini kan busurnya sama ya. Menghadap ke busur yang sama, maka sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Sampai sini bisa dipahami nggak? Contoh, misalkan sudut beta ini besarnya 60 derajat. Misalkan, kebalik, Bapak balik dulu. Misalkan sudut keliling di sini besarnya berapa? 45 derajat misalkan. Maka sudut pusat besarnya berapa? 90. Paham sampai sini? Ingat ya, sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Kalau misalnya sudut pusatnya 90 berarti sudut kelilingnya 45. Nah, kalau dibalik ya, berarti sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Nah, itu kalau dibalik ya. Berarti sudut pusat kita tulis ya, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling ya, keliling. Kalau sudut keliling itu sama dengan setengahnya ya, setengah kali sudut pusat. Oh, sampai sini paham gak ini? Ingat ya. Jadi kalau sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, kalau sudut keliling setengahnya sudut pusat. Contoh, Bapak kasih contoh lagi. Kalau sudutnya sudut pusatnya 50, maka sudut kelilingnya berapa? Berapa? 25. Berapa? 25 derajat.
Paham nggak ini? Ingat ya, sudut keliling setengahnya sudut pusat. Kalau sudut pusat, 2 kalinya sudut keliling. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih bisa? Masih bisa? Nah, di situ ada teoremanya tapi panjang, silahkan nanti Bapak jelasin malah bingung. Pokoknya intinya tadi ya, intinya yang Bapak garis bawahi tadi ya. Jadi besar sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Nah, itu. Intinya itu teorema ini membuktikan kenapa kok bisa 2 kalinya. Nah, ini dibuktikan dengan ini. Ini pembuktiannya. Ya, itu pembuktiannya aja itu. Terus teorema yang kedua. Teorema yang kedua, sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran adalah sudut siku-siku. Sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran adalah sudut siku-siku. Perhatikan gambar ini. Gambar ini ada diameter lingkaran. Garis apa diameter lingkaran? AC atau AO atau AB atau CB? Hah? AC Pak, AB. Diameter lingkaran. Diameter lingkaran di sini ditunjukkan pada garis AB. AB adalah diameter lingkaran. Nah, dari teorema di atas, sudut yang menghadap ke diameter lingkaran itu adalah siku-siku. Kalau siku-siku besarnya berapa? 60. Berapa siku-siku? 90 derajat. Sudut ACB, perhatikan sudut ACB berarti sudutnya di titik apa? Kalau ACB sudutnya di titik C. Perhatikan. Kalau penamaannya itu ada 3, ACB berarti sudutnya di titik yang C, di tengah-tengah ya. Kayak tadi nih, misalkan ini ya. Sudut AOB itu berarti nanti sudutnya terletaknya di O, kan ini. Kalau sudut ACB berarti terletak sudutnya di C, ini di C ini. Ya, itu kalau penamaannya 3 ya. Sudutnya terletak di tengah-tengahnya itu. Nah, kalau sudut ACB di sini berarti sudutnya terletak di C, ya kan? ACB berarti terletak di C. Perhatikan sudut ACB, karena sudut ACB menghadap ke diameter lingkaran, yaitu AB kan, maka sudut ACB besarnya atau merupakan sudut siku-siku. Besarnya berapa derajat? 90 derajat. Maka ini sudut siku-siku dan ini 90 derajat. Sampai sini paham nggak? Ini teorema yang kedua. Coba Bapak kasih gambar lagi. Diameter lingkaran itu yang O ya Pak? Ya, itu pusat lingkaran yang O. Oh, diameternya apa? AB. Kalau AO apa AO? Oh, jari-jari. Kalau OB, jari-jari. Kalau AB, diameter. Nah, perhatikan ini sudut AMB. Perhatikan sudut AMB. Ya. Sudut AMB sudut siku-siku atau tidak? Kenapa? Nah, karena dia menghadap ke diameter lingkaran. Berarti sudutnya kan di M kan ya? Nah, dia menghadap ke diameter lingkaran. Karena menghadap ke diameter lingkaran, maka sudut AMB itu siku-siku. Kalau siku-siku besarnya 90 derajat. Oh, berarti mau gimana bentuknya kalau menghadap ke Iya, teorimanya gitu. Kalau gimana pun bentuknya, kalau dia menghadap ke diameter itu pasti 90 derajat atau siku-siku. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Hah? Contoh nggak menghadap ke diameter lingkaran?
Nah, Bapak gambarkan saya bentar. Oh, sudutnya itu yang menghadap ke diameter ya, Pak? Iya. Ya. Oh, KL. KL. Nih, perhatikan nih. Ada sudut KLM, sudut KLM berarti sudutnya di titik L. Ini di sini. Nah, perhatikan. Sudut KLM itu tidak menghadap di diameter, ya. Dia menghadap ke busur KM, ya kan? KM kan? Ya. Dia menghadap ke busur KM, maka sudut KLM belum tentu siku. Belum tentu siku karena kita kan belum tahu ya. Kalau yang menghadap ke diameter itu dipastikan adalah siku. Karena ini tidak menghadap ke diameter, ya, makanya belum tentu siku. Sampai sini paham nggak ini? Coba kasih contoh gambar lagi. Misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ini menghadap atau enggak ini? Nah, kalau gini, Siku-siku. Enggak, Pak. menghadap enggak ini? Iya, Hah? Pak. Pusing, Pak. Tapi enggak siku-siku. Menghadap enggak ini? Menghadap, ini tetap siku-siku di sini. Ya, menghadap. Hah? Siku-sikunya di sini nih, set. Siku-sikunya. Ini gambarnya karena kurang gede jadi nggak kelihatan. Pokoknya kalau dia menghadap ke diameter berarti itu pasti siku-siku pasti 90 derajat. Tapi kalau yang garisnya nempel aja gitu, Pak. Ya, yang garisnya nempel dengan diameternya. Ya, ini kan garis A, di sini kan nempel dengan diameternya, sama garis B juga nempel dengan diameternya. Itu siku-siku. Ada yang ditanyakan?